Kita buka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman tentang apa rahasia sukses Daud. Tahu Raja Daud ya Bapak Ibu? Raja Daud itu raja Israel yang sangat terkenal, sangat sukses luar biasa. Sukses dalam segala hal. Apa rahasianya? Kenapa dia sukses? Ya. Dia berhasil menjadi raja seumur hidup. Kemudian anak-anaknya sampai selama-lamanya menjadi raja. Kesuksesan yang berikut, dia membawa bangsa Israel kepada zaman keemasan. Dia bawa bangsa Israel kepada zaman keemasan, itu Daud. Kemudian dia selalu menang melawan musuh. Goliat dikalahkannya, bangsa-bangsa Palestina dikalahkannya, beruang, singa, semua bisa dikalahkannya. Dia menjadi pemenang. Setiap kali musuh datang, dia selalu menang. Kemudian dia menjadi pemazmur yang disenangi di Israel. Pemazmur yang disenangi. Bahkan setan pun takut sama dia. Kalau dia main kecapi, nyanyi dia, setan lari. Waktu gila si Raja Saul, nyanyi aja dia, main kecapinya, setannya lari. Itulah hebatnya Daud. Dia punya karakter yang manis. Dia menjadi raja padahal dia tadinya orang miskin, penggembala domba, hanya beberapa ekor dombanya. Tapi tiba-tiba jadi raja sampai selama-lamanya, sampai keturunan-keturunannya. Jadi dia sukses luar biasa. Dia kaya raya. Kenapa dia berhasil? Apakah kita juga bisa berhasil dalam hidup kita? Kita bisa berhasil. Yang penting kita lakukan seperti apa yang mereka lakukan. Itu aja. Alkitab berkata dalam Yakobus 5 ayat 17 dikatakan begini. Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun dia turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Hebat kuasanya Elia itu. Sekali dia berdoa, hentikan hujan, tidak turun hujan 3 tahun 6 bulan. Tapi Alkitab berkata dia sama seperti kita. Cuma kita tak sungguh-sungguh seperti dia berdoa. Kalau kita seperti Elia bersungguh-sungguh berdoa, kita pun bisa menghentikan hujan. Saya pernah hentikan hujan, saudara-saudara. Saya coba betul-betul berhenti hujannya. Tapi lain kali gak berhenti. Gak selalu. Saya bilang begini, hujan berhenti hujannya. Tiba-tiba mereda, lama-lama kurang lebih sebulan berhenti. Tapi lain kali ku coba lagi, hujan berhenti, makin deras. Hujan berhenti, makin deras. Rupanya gak selalu. Alkitab berkata kita sama dengan Elia, cuma dia sungguh-sungguh, kita belum sungguh-sungguh. Saya dulu pernah memancing ikan dengan 2 orang teman. Dia di lubuk yang satu, saya di lubuk yang lain. Setelah 1 jam kami mancing, aku datang sama dia. Kau sudah banyak dapat? Ku tengok keranjangnya, udah banyak kali gabus datang. Dapat gabus, ikan gabus. Aku cuma dapat 2 biji gabus. Kayak mana caranya kau? Aku bilang. Ya umpannya katanya sama, aku punya kata. Tapi kenapa kau banyak dapat? Aku 2. Kayak mana caranya kau bikin? Dia bilang, ya aku taruh gabus itu, aku taruh kayu-kayu, aku cantolkan sehingga kodok itu melompat-lompat di air itu karena digantung. Oh, jangan begitu caranya. Lempar ke ujung kolam sana, tarik-tarik pelan-pelan, tarik-tarik seolah-olah berjalan, nanti disambar. Kulakukan seperti disarankan, akhirnya banyak dapat. Artinya kalau kita lakukan seperti yang dilakukan yang sukses itu, kita juga sukses juga. Paham ya? Tapi kalau berbeda cara kita lebih rugi, dia beruntung. Begitu juga pupuk. Ada seorang petani di Tebing Tinggi, Marga Saragi. Dia tanya saya, kau tanam pisang, berbuah pisang itu di atasnya besar-besar, makin bawah makin kecil. Betul? Betul Pak. Kalau saya tanam pisang beda.
di atas dengan di bawah hampir sama besarnya. Bagaimana caranya? Dia bilang, setelah berjantung dia keluar buahnya, kan ada jantung yang seterusnya sampai lama, itu jangan biarkan lama, potong katanya, potong jantungnya itu. Setelah semua sudah keluar buahnya, potong jantungnya, taruh pupuk, entah pupuk apa, dan taruh beberapa jenis plastik, lalu tutupkan ke potongan daripada jantung itu, tutup dia rapat. Lihat nanti setelah lama-lama sama besarnya pisangmu itu, atas sampai bawah. Kalau kita lakukan seperti yang dilakukan, kita sama berhasil dengan dia. Nah begitu juga firman ini, kalau kita mau sukses seperti Daud diberkati Tuhan, ya lakukan seperti yang dilakukan Daud. Haleluya. Jadi bagaimana rahasianya dia sukses? Yang pertama, dia sukses luar biasa adalah karena dia punya kasih yang luar biasa. Coba kita baca ayatnya, 2 Samuel 1 ayat 1. 2 Samuel 1 ayat 1 sampai 4. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan bergoyang-goyang dan ada di atas kepala. Bertanyalah Daud kepadanya, dari mana engkau? Jawabnya kepadanya, aku lolos dari tentara Israel. Bertanyalah kepada Daud kepadanya, apa yang terjadi? Berkatalah kepada Daud, jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Saja banyak dari kaki yang mati. Saul dan teman-temannya juga mati. Ayat 12, tunjukkan ayat 12. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Jonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur dalam pertempuran, dalam perang. Ayat 21. Silakan baca ayat 21. Ayat 24. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyamatkan perhiasannya kepada pakaianmu. Ini yang pertama yang dilakukan Daud sehingga Tuhan sangat memberkati dia, yaitu dia punya kasih yang luar biasa. Padahal Saul itu sudah beberapa kali mau membunuh dia. Artinya Saul menginginkan kematiannya, tapi Daud tetap mengasihi mertuanya ini walaupun Saul selalu berusaha membunuh dia. Begitu Saul mati, bukannya Daud berkata, mantap, syukurlah, tentang semua, Saul sudah mati. Ore, enggak, dia menangis, dia meratap, bahkan berpuasa. Dia pandang gunung-gunung tempat Saul mati. Hei gunung-gunung, kenapa kau terima itu darah Saul? Kiranya tidak ada hujan di atasmu sampai selama-lamanya. Sampai hari ini tidak turun hujan di situ. Jarang, paling sekali 2 kali setahun turun hujan di gunung itu. Pegunungan Gilboa. Dikutuki Daud karena saking sedihnya dia, saking kesalnya dia. Kenapa gunung-gunung mengizinkan Saul mati? Saking cintanya, sayangnya kepada Saul. Padahal Saul itu musuh yang luar biasa membunuh dia. Tapi begitu musuhnya itu mati, bukan bersorak Daud, malah bersedih. Dan dipulihkan namanya. Hai perempuan-perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan kain kirmisi, yang menyamatkan perhiasan di kepalamu. Menangislah, dia pulihkan itu Saul. Bukan dicemarkan namanya, dipulihkan. Dia mendandani kamu, dia mengasihimu, dia menyediakan banyak hal kepadamu, hai perempuan Israel. Menangislah karena Saul. Luar biasa cintanya Daud kepada Saul mertuanya, walaupun Saul itu tidak suka padanya. Ayo Bapak Ibu, siapa yang membencimu?
Apakah kau benci padanya atau kau sebaliknya mendoakan dia, mengasihi dia? Di sini rahasia kemenangan, di sini rahasia keberhasilan. Orang yang paling membenci kita, justru harus kita mengasihi dia, mendoakan dia, meratap untuk dia. Itu membuktikan bahwa kita punya kasih bukan main-main. Bukan kasih ecek-ecek, bukan KW-KW, tapi kasih yang asli, kasih yang murni, kasih yang tidak membalas jahat dengan jahat, kasih yang tulus. Kasih itu adalah segenap hati. Dia tidak mau berbagi. Dia mau kita mengasihi dia segenap hati kita. Gak mau dia setengah hati kita padanya. Hati kita bulat. Amin. Tahu bulat, saudara? Gak ada bulat contohnya di sini bulat ya. Hati bulat. Satu topik, ile tu sah. Satu topik, tahu satu topik? Sedikit dikorek, dikasih. Ini membagi hati namanya, membagi hati. Tapi kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya, sebulat-bulatnya. Kasih itu adalah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Tuhan tidak mau berbagi. Kalau kita mengasihi Tuhan, Allah siap memberkati kita. Karena Daud itu punya kasih yang luar biasa, gak tertandingi, saudara, gak tertandingi siapapun. Kasih Daud itu luar biasa. Dia punya kasih itu tidak pudar, gak pudar. Ada orang suami istri waktu pacaran sangat saling mencintai. Nyamuk sedikit datang menghampiri pacarnya, nyamuk kurang ajar, dikejar sama nyamuk, sampai kemana pun. Saking hebatnya cintanya. Tapi seiring berjalan waktu, apalagi istrinya itu misalnya sudah mulai kempot. Kalau dulu suka digandeng, sekarang juga tahu. Udah katanya sama istrinya. Udah pudar kasihnya. Walaupun ditengok dia tertidur, nggak pakai kulambu, nggak pakai anti nyamuk, nggak pada diperhatikan lagi. Sudah hilang perhatiannya yang dulu itu. Dulu tengok seekor nyamuk menuju calon, nyamuk kurang aja. Kejar sampai kemana? Itu namanya kasih yang sudah kehilangan kasih, pudar kasihnya. Kepada Tuhan pun tidak boleh pudar kasih kita. Harus menggebu-gebu terus. Haleluya. Berkobar-kobar terus supaya Tuhan memberkati kita. Daud itu luar biasa mencintai, mengasihi. Kita lihat pasal 9 ayat 3. Pasal 9 ayat 3. Kemudian berkatalah raja, ini Raja Daud ini, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya apa? Kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Jonathan yang cacat kakinya. 4, silakan. Sesudah itu Raja Daud menyuruh memanggil dia dari rumah Makir bin Adil dari Lodebar. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Itu hebat. Waktu Raja Daud sudah resmi menjadi raja, itu keturunan Saul sudah habis. Pejuang-pejuangnya nggak ada lagi. Tinggal yang cacat. Yang cacat nggak bisa jalan lagi. Lalu Raja Daud bersabda, tidak adakah pada kita lagi tinggal keluarga Saul yang masih hidup? Ada yang menjawab, ada Pak. Tapi cacat kakinya. Namanya si Mephiboset. Di mana dia sekarang? Karena aku mau menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Dia sadar ada kasih dalam dia, tapi kasih itu titipan dari Allah.
tunjukkan itu kepada siapapun. Haleluya. Jangan nggak ditunjukkan. Tunjukkan kasih yang dari Allah itu kepada siapapun. Amin. Sama seperti misalnya datanglah itu ini, dibawalah roti. Biasa dia bawa roti kan, roti ganda, satu keranjang. Ini nanti untuk kaum ibu ya, Eda, katanya sama ibu penggala. Iya dah. Lalu dia nggak datang. Nggak datang dia, karena nggak datang dia, nggak ditunjukkan itu apa itu. Contoh ini. Nggak ditunjukkan. Itu berarti salah kan? Salah. Padahal tujuan itu supaya untuk kaum ibu. Tapi kalau dia berkata, udah sama kita aja ini, gak usah kita kasih kaum ibu, itu sudah berdosa. Berdosa kepada yang memberi, berdosa kepada Tuhan, berdosa kepada diri sendiri. Kecuali kalau dibilang ini untuk kalian, itu jangan tunjukkan. Itu bagian kita. Jadi kasih yang ditaruh Tuhan dalam hatimu, tunjukkan. Itu bukan milikmu. Amin. Tunjukkan kepada tetangga sebelah, di belakang, di depan, kepada keluarga dimanapun. Tunjukkan kasih itu, karena itu bukan milik kita. Ada lagi keluarga yang tinggal dari keluarga Saul, karena aku mau menunjukkan kasih yang dari Allah. Daud itu sadar bahwa kasih Allah ada di dalam dia. Saudara, saya bertanya padamu, apakah saudara sadar bahwa kasih Allah ada di dalammu? Kalau sadar, saudara, itu bukan milik kita. Alirkan kemana-mana. Amin. Alirkan kemana-mana. Itu Raja Daud. Ada kasih ditaruh Allah dalam dia. Kita harus tunjukkan itu. Kasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi kita. Karena kasih itu bukan milik kita. Amin. Seperti lampu ini, terang yang ada pada dia bukan milik dia, itu untuk kita. Kalau dia tidak mau nyalakan, apa yang kita lakukan kepada dia? Udah kita cetek begini, nggak nyala dia. Apa yang kita lakukan pada dia? Kita pecahkan kepalanya. Karena dia ternyata kalau dia tidak mau nyala, itu berarti bermasalah. Haleluya. Kalau dia tidak mau nyala, itu bermasalah. Maka kalau kita pun tidak berhasil menunjukkan kasih kita kepada siapapun, kita sedang bermasalah. Ini lampu ini kan dinyalakan supaya terang. Kalau tidak mau nyala, dia bilang nggak mau aku nyala. Mau apa kalian? Ya sudah, kita ambil dia, kita pecahkan dia, kita giling halus-halus, kubur di tanah, jangan kena kaki orang. Dia kalau sudah pecah jadi bermasalah. Tapi selama dia masih nyala, kita nyalakan nyala, kita biarkan dia di situ. Begitupun kita, kalau kita tidak berhasil menunjukkan kasih lagi, awas. Kalau kita tidak berhasil lagi menunjukkan kasih kita kepada dunia ini, gak bisa lagi kita tunjukkan kasih kita, awas saudaraku. Bukan aku yang mengancam saudara, tapi sifatmu yang mengancammu. Amin. Makanya miliki kasih yang tidak main-main. Bukan kasih sitorge, bukan kasih filia, bukan kasih apapun, tapi kasih agape, kasih Kristus. Kita baca dulu Amsal 3 ayat 3. Amsal 3 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pemandangan Allah serta manusia. Sudah paham? Ayat 3 kembali ulangi. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan pada loh hatimu. Kenapa perlu dikalungkan? Kalungkan perhiasan, betul nggak? Kalungkan perhiasan. Jadikan itu, kasih itu sebagai perhiasanmu.
Amin. Supaya juga tidak hilang. Kalau bapak saya bilang sama saya, hati-hati kunci ya, jangan hilang. Uruk-urukon. Dibikin talinya. Karena kalau nanti nggak dikalungkan, hilang itu. Karena kantong kita bolong, sebelah kanan kiri bolong. Kita pegang pasti tergeletak di mana-mana. Kalau dikalungkan, tidak hilang. Nggak boleh hilang kasihmu dan setiamu, dan itu menjadi perhiasan utama padamu. Amin. Supaya apa? Ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Engkau akan dihargai oleh Tuhan. Dihargai atas yang mudah, dihargai. Dihargai Tuhan kita. Nggak disepelekan. Ibaratnya kita makan, ada satu lagi yang belum datang, apapun ini. Belakangan lah itu. Karena kita dihargai, kita tunggu, sabar kita. Dia belum datang. Karena dihargai kita. Sama seperti misalnya ada cerita, mereka ini sedang rapat panitia. Rapat panitia. Siapa lagi belum datang? Oh, Pak Saragi belum datang. Oh, kita tunggulah, kita tunggu. Lalu Pak Saragi datang. Tinggal Simbolon belum datang. Simbolon belum datang. Sudah, kita dulu aja lah. Belakang menunggu aja itu. Menyusul aja lah dia. Kenapa? Karena ada perbedaan mereka, Simbolon dan Saragi. Saragi ini si tua dia rupanya. Si Saragi ini, Simbolon ini, dia pengikut-pengikut saja. Artinya nggak begitu penting. Pendapatnya itu pun nanti nggak terlalu penting. Nggak pernah dihargai dia. Saudara dengar baik-baik. Masih dihargai kau di rumahmu? Suami-suami masih menghargai istri di rumah? Ibu-ibu masih menghargai suami di rumah? Kalau dulu dihargai waktu baru-baru kawin, setelah lama-lama, dulu ditanya 10 kali, udah haus kan? Udah haus bapak? Udah haus abang? Oh, ambillah, kasih. Belum 1 jam, udah haus abang, ditanya lagi. Setelah lama-lama, ini si bapak ini minta minum, kasih dulu minum saya. Gak ada yang mendengar. Kasih dulu minum saya, gak ada yang mendengar. Setelah agak besar, kasih kalian dulu aku minum. Ada tanganmu. Jawaban dari istrinya. Kenapa? Karena sudah kurang dihargai. Sudah kurang dihargai. Jangan kiranya terjadi semacam itu. Haleluya. Jangan kasih dan setia itu meninggalkanmu. Kalungkan pada lehermu. Jadikan itu sebagai kalung perhiasan. Juga supaya jangan hilang. Nggak boleh hilang. Karena kalau kunci hilang macam mana? Kunci hilang. Selapar-laparnya kita rumah belum bisa dibuka. Macam mana kita makan? Semua terganggu kalau hilang kunci, betul? Kalau kasih hilang sama kita, semua terganggu. Ini kunci dunia. Kasih itu kunci dunia. Makanya ada lagu berkata begini. Kunci dunia ada di dalam hatimu yang merah. Kunci dunia ada di dalam hatimu yang merah. Saudara mau ikut ya? Saya ulangi. Kunci dunia ada di dalam hatimu yang merah. Di sini kuncinya. Mau aman, mau damai, di sini kuncinya. Mau sejahtera, mau kaya raya, mau diberkati Tuhan, di sini kuncinya. Kalau hati sudah bermasalah, kemana-mana pun ini gak beres. Gak beres ini. Makanya jangan kasih dan kesetiaan itu meninggalkan kita. Miliki kasih seperti Daud punya kasih yang hebat. Makanya Tuhan sangat-sangat memberkati dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Coba kita lihat 1 Korintus 3 ayat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, kosong.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali nggak berguna. Nggak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Makanya jangan kasih meninggalkan kita, supaya kita dihargai Allah dan dihormati manusia. Kenapa Tuhan sangat memberkati Daud dan keluarganya menjadi raja sampai selama-lamanya? Karena Daud itu punya kasih yang tidak main-main, tidak goyah karena kebencian, tidak goyah karena peperangan, tidak goyah karena masalah yang ditimbulkan Saul. Dia tetap mengasihi mertuanya Saul dengan kasih yang luar biasa. Supaya saudara diberkati Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, miliki kasih itu yang luar biasa, maka kau dihargai Allah setinggi-tingginya dan mendapat penghormatan di pemandangan manusia. Miliki kasih itu. Jadi tidak punya alasan, bukan tidak punya alasan Allah memberkati Daud. Daud itu sangat jelas alasannya kenapa Tuhan sangat memberkati Daud. Karena Daud itu memiliki kasih yang tidak main-main. Kalau kasih yang memenuhi hati kita, hidup ini kita lihat cerah semua. Langit itu cerah semua. Haleluya. Kalau kita punya kasih yang luar biasa, langit itu tidak gelap. Kita pandang manusia ini semuanya indah kalau kita punya kasih. Kalau kita punya kasih, dunia ini pun kita lihat cerah. Tapi kalau tidak punya kasih, semua gelap. Wajah saudara pun gelap semua. Wajah saudara gelap. Saudara kan ngomong pada satu, makin kita kau tengok hari ini. Kok makin hitam sudah kamu tengok hari ini? Karena kacamata kita sudah hitam. Kalau hitam kacamata kita semua hitam, betul? Orang Cina pun jadi hitam dia. Karena kacamatanya, kalau punya kasih, kacamatanya jadi jernih. Haleluya. Ditengok melalui kasih semua jadi jernih. Tapi kalau kacamata hitam semua jadi hitam. Buka kacamata hitam kita supaya kita lihat jadi jelas. Pakai kacamata yang dari Tuhan itu, yaitu kasih. Pandang melalui kasih semuanya. Haleluya. Kalau kita pandang melalui kasih, tidak ada musuh, tidak ada yang menjengkelkan, semua menyenangkan. Haleluya. Semua menyenangkan kalau kita pandang melalui kasih. Makanya Tuhan Allah memandang kita dengan kasihnya, dia pandang kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal itu. Karena kasihnya itu, melalui kasih itulah dia pandang kita. Makanya kita dibenarkan, kita diberkati walaupun gak layak kita ini. Karena dia memandang berdasarkan kasihnya, kita memandang dia, memandang kita. Kita juga harus pakai kacamata yang sama. Amin. Hari ini kita ganti kacamata masing-masing. Setuju? Ambil kacamata dari mata yang hitam itu, angkat ke atas. Coba kita praktekkan 1, 2, 3 ya. Taruh tangan di mata, angkat. Ini kacamata hitam, buang ke laut. Itu caranya. Ganti kacamata saudara. Kalau kasih yang memenuhi kita, melalui kasih itulah kita memandang, maka kita akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Yang kedua, Daud punya kesetiaan yang luar biasa. Apa aku bilang? Daud punya kesetiaan yang luar biasa. Dia punya kasih yang luar biasa, kemudian punya kesetiaan yang luar biasa. Kita baca contoh ayat ini, 2 Samuel 3 ayat 12. 2 Samuel 3 ayat 12 dan 13. Saya ayat 12, saudara ayat 13. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu.
Waktu itu bangsa Israel terbagi dua, saudaraku. Kerajaan selatan dan kerajaan utara. Kerajaan selatan itu ada dua suku, Yehuda dan Efraim. Kemudian 10 lagi sebelah utara, beda kerajaannya yang dipimpin Saul. Ada panglima di kerajaan utara, namanya Abner. Yang di selatan, Daud sudah raja dan sekaligus Joab menjadi panglimanya. Abner berpikir begini, ini negeri harus disatukan, harus Daud menjadi raja untuk semuanya. Dikirim pesan melalui telepon kepada Daud. Shalom. Ya, apakah ada Raja Daud? Ada, saya sendiri, katanya. Begini Amang, daripada terpecah-pecah negeri kita ini, aku berpikir mau menyatukan kerajaan ini dan Amang menjadi raja semua. Amang memimpin Yehuda dan Efraim dan seluruh kerajaan utara. Apa jawab Daud? Oke bro, tapi gini, aku tidak mau ketemu dengan kau kecuali satu hal, syaratnya apa? Istriku yang pernah dulu ada padaku, yang dirampas oleh Saul, dinikahkan sama orang, ambil itu milikku kembali, karena itu milikku. Aku cinta sama dia, aku tidak mau pisah sama dia. Jangan tengok mukaku kalau istriku itu kau bawa kembali kepadaku. Namanya siapa kan istrinya? Mikal. Mikal ini 2 tahun yang lalu dinikahkan Saul kepada yang lain. Daud pingin lagi kembali dengan istrinya itu, pingin lagi kembali. Padahal istrinya sudah 2 tahun diperistri orang. Tapi Daud pingin lagi kembali. Apakah karena cantik selangit istrinya ini? Bukan karena cantik selangit. Karena Daud modelnya orangnya setia. Seperti apapun jeleknya istri saya itu sekarang, mungkin dia tidak ada lagi giginya, sudah habis dicabuti suaminya yang baru, nggak apa-apa. Aku ingin kembali lagi kepada istriku itu, karena kami dulu saling mencintai. Kami pisah bukan karena kami berdua, mertua yang bikin gara-gara. Jadi aku ingin kembali balik sama dia, bukan karena cintanya dia. Adanya istri Daud pada saat itu 2 orang, cantik-cantik. Sedangkan si Mikal ini sudah menurun kualitasnya. Ibarat kalau dijual gak ada lagi pasarannya, gak ada lagi pasarannya. Tapi karena Daud punya kasih dan kesetiaan yang enggak tanggung-tanggung, Daud ingin kembali balik sama istrinya ini. Karena dia orangnya selalu belajar setia. Jadi supaya kita diberkati Tuhan, kita juga harus punya kesetiaan yang menetap, mentereng. Harus punya kesetiaan yang mentereng. Mau saudaraku? Kita nyanyi dulu sepotong. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Balasannya apa? Setia, setialah, setia sampai mati. Kesetiaan dibalas dengan kesetiaan. Karena Tuhan kita itu setia, maka kita pun harus menjadi orang yang setia. Mazmur 91 ayat 4 kita baca. Mazmur 91 ayat 4. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan terlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Rupanya kesetiaan itu adalah semacam perisai dan pagar yang kuat, gak bisa ditembus musuh. Kesetiaan Tuhan itu menjadi pagar dan perisai. Jadi kalau kita mau punya benteng kehidupan, maka benteng itu adalah kesetiaan. Karena kesetiaan ialah pagar dan perisai. Artinya kalau kita tidak
punya kesetiaan, gak ada pagar yang melindungi kita. Haleluya. Harus punya pagar yang bisa melindungi kita. Ini gereja ini sebelum kututupi lubang-lubangnya, di sini saya tidur tiap malam. Karena bisa masuk maling. Tapi setelah kututup, di sini kututup, di sana kututup, di sana kututup, baru nggak tidur saya di gereja. Kalau nggak ada pagar, hilang barang-barang kita, betul? Cobalah nggak ada pagar, hilang barang-barang kita. Setan datang, setan akan datang, tapi begitu setan datang, ditengok ada pagar, dia tidak berani masuk di keluarga kita karena ada pagar. Apa pagar itu? Kesetiaan. Itulah kesetiaan. Pagar itu tidak mau datang. Sorry, setan itu tidak mau datang karena ada pagar. Ibarat kalau ada cewek cantik lintas di depan mata kita, cewek cantik lintas, kita nggak ada pagar ini, nggak ada pagar di hati kita, nggak ada pagar kesetiaan. Mana cewek itu? Kita akan mengikuti di belakang. Tapi kalau ada pagar, ya berani dia lintas. Secantik apapun, seganteng apapun di depan kita, hus. Daulis. Karena ada pagar di hati kita, maka kita pun dipagari Tuhan. Karena kita dipagari Tuhan, datang setan mau menggoda kita, mau menghancurkan kita, setan itu gak berani dekat karena ada pagar. Kalau kita punya pagar, saudara-saudara, relatif lebih aman barang-barang kita. Kita nggak kemasukan setan. Jadi jangan izinkan setan masuk di rumah kita, di dalam pikiran kita. Pagari dengan kesetiaan. Daud itu punya kesetiaan, pagar. Ingat itu Raja Daud bilang kepada temannya, di dekatku engkau aman. Di mana kita tinggal aman? Di tempat yang ada pagar. Di tempat yang ada tembok melindungi kita, di situ kita aman. Makanya saudara-saudara, di dalam ini ayat 4 ya. Ini pendapat siapa ini? Ini adalah pendapat Musa, saudaraku, yang berkata dengan kalimat ini, dengan kepatnya engkau akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ini perkataan ini adalah perkataan Musa, walaupun ditulis di Mazmur. Kenapa Musa dipakai Tuhan luar biasa? Karena dia orang yang setia. Coba baca Ibrani 3 ayat 5. Ibrani 3 ayat 5. 1, 2, 3 ya. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberikan kemudian. Musa itu dipakai Tuhan walaupun umurnya sudah usur. Tahu usur? Sudah tua renta. Itu diangkat Tuhan menjadi pemimpin Israel, menjadi rajanya, menjadi presidennya. Dan pekerjaannya pekerjaan yang gak tanggung-tanggung, mengevakuasi satu bangsa di Mesir. Musa diangkat Tuhan karena Musa itu dipandang Tuhan sebagai orang yang setia. Makanya orang yang setia itu mahal di pemandangan Tuhan. Setialah supaya kita mahal di pemandangan Tuhan. Kalau kita setia, diberkati Tuhan kita. Tapi setia di pemandangan Tuhan juga setia di pemandangan manusia. Setia di pemandangan Tuhan, setia di pemandangan orang terdekat. Ada orang bilang gini, ada yang meninggal saudara, ada yang meninggal, seorang bapak meninggal. Lalu ngomonglah ini punguan-punguan sama dia. Puji Tuhanlah ibu, ibu sudah berhasil mendampingi bapak ini dengan setia seumur hidupnya. Udah berhasil ibu mendampinginya. Ibu adalah orang yang setia. Berpuluh-puluh tahun ibu sudah dampingi dia dengan setia. Apakah sudah bisa yakin kita bahwa bapak itu, ibu itu setia? Setia yang standar.
Memang nggak cerai memang. Tapi apakah itu standar yang sudah ditentukan oleh Tuhan? Artinya kalau dia sudah tidak cerai mati, itu dianggap setia. Setia itu adalah praktek hidup sehari-hari. Amin. Setia itu adalah praktek hidup sehari-hari. Sekali lagi, setia adalah praktek hidup sehari-hari. Bukan setelah mati. Memang kalian setia ya. Udah 80 tahun, si bapak 80 tahun, si ibu 79 tahun, baru kalian diceraikan oleh maut. Memang kalian setia selama ini. Biarlah Tuhan yang mengetahui apakah betul setia atau tidak. Jangan seperti cerita tadi. Waktu masih pacaran, gak diizinkan di belakang nih pacarnya, di samping. Jalan terus digandeng. Tiba-tiba ada nyamuk datang. Oh, jangan-jangan sampai mengganggu calon penyakit. Dikejar nyamuk itu sampai mati. Tapi berjalan waktu, tidak pernah lagi setia ini berdua ini, masing-masing. Hidup masing-masing. Yang satu orang makan sendiri. Yang satu jalan sendiri. Nggak ada lagi tanda-tanda kesetiaan. Cuma nggak cerai. Saudara, kesetiaan itu praktek hidup sehari-hari. Kalau dulu waktu masih pacaran, suka telepon, Shalom bang, gimana abang sekarang? Oh, aku lagi kerja. Oh, aman ya? Aman. Perlu dijemput nggak? Nggak usah deh. Aku pulang sendiri. Oh ya, oke. Belum pulang ditelepon lagi. Udah kayak mana? Udah mau pulang. Sebentar ditelepon. Sebentar ditelepon. Setelah punya anak 5, pergilah si bapak ini. Entah kemana. Udah 2 hari nggak ditelepon. Nggak ada yang telepon. Nggak ditelepon lagi. Mau hidup lah, mau mati lah. Nggak perlu lagi ditanya. Apakah itu setia? Setia itu praktek hidup sehari-hari. Layanilah dia, saling melayani setiap saat. Bahkan kasih itu dan cinta itu harus makin naik, bukan makin memudar. Haleluya. Haruslah kita tidak tidur menjaga dia. Misalnya demam, pasangan kita demam, kita nggak tidur menjaga dia, sepanjang malam kita jaga dia. Jangan kalau sudah punya 5 anak, udah kalau mau mati lah, mau tidur dia, pulas dia tidur, tenang aja, dia nggak terganggu pikirannya. Bahkan dalam hatinya, sudahlah kalau kau mati bisa aku kendalikan keluarga ini, nggak apa-apa. Lagi nggak ada pentingnya kau hidup lagi. Nggak ada pentingnya kau hidup lagi pikirnya, karena kau nggak berpenghasilan lagi, nggak ada penghasilan lagi. Kau cenderungnya bikin masalah. Sebentar kau ke rumah sakit. Kau sudah banyak menyusahkan. Sudahlah, terserahmu lah Tuhan. Apakah itu setia? Sesungguhnya nggak ada lagi setianya. Kandas. Kandas kesetiaannya. Nggak ada lagi. Dulu ada tersisa. Makin lama makin habis. Makin tekor. Minus. Jangan saudara, kesetiaan kita harus meningkat. Amin, supaya Tuhan makin memberkati kita. Kalau Tuhan memberkati Daud, dia akan memberkati kita asal kita lakukan ini. Punya kasih yang luar biasa. Kasihi Tuhan dengan sesungguh-sungguh, kasihi orang dengan sungguh-sungguh. Kemudian setia kepada Tuhan, setia kepada orang, setia kepada organisasi, setia kepada hukum dan aturan. Setia. Yang terakhir, Daud punya keyakinan yang luar biasa kepada firman Allah. Kita baca ayat terakhir ini, setelah itu kita berdoa. 2 Samuel 3:39. 2 Samuel 3:39. Ini kata Daud kepada orang-orangnya, tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Sedang orang-orang itu, yakni anak-anak Zeruya, melebihi aku dalam kekerasan. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya. Daud punya keyakinan Tuhan akan membalas semua perbuatan kita. Tuhan akan membalas karena kita sedang menabur. Kalau kita senang senyum sama orang, Tuhan akan membalas itu. Tapi kalau muka kita suka keriting melihat orang, udah rambut keriting, muka pun keriting,
Sering kita lihat orang keriting, lama-lama hati kita pun keriting. Maka Tuhan akan membalas itu. Kita lihat orang keriting sama kita. Ini keriting ini. Mukanya pun keriting nengok aku. Curigalah kita kepada semua orang. Ini keriting mukanya ini. Gak suka kayak sama aku ini. Kita memandang orang jadi keriting. Padahal hati kita yang keriting. Percayalah, apa yang kita perbuat pasti kita akan tabur. Karena itu tabur kebaikan di mana-mana. Tanpa berhenti. Tabur senyum, tabur hati ketulusan di mana-mana dalam setiap waktu, maka kita akan menuai itu. Karena Tuhan adalah Allah pembalas. Apa yang ditabur orang itu pasti akan dituainya. Karena itu berbuat baiklah selalu, maka kita akan menuai yang baik. Kita nyanyi satu lagu.